Kobe adalah salah satu karakter yang sangat penting yang bahkan dikenalkan dari chapter 1 dan karakter pertama yang bertemu dengan kapten kita yaitu Luffy di awal petualangannya. Dia memiliki mimpi untuk menjadi seorang admiral dengan bagaimana dia dapat naik pangkat sangat cepat sekali dalam waktu 2 tahun saja dan bahkan dijuluki hero atau pahlawan sama seperti mentornya. Kira-kira akan menjadi apa Kobe di masa depan? Nah, garis dreamers film di sini kali ini kita akan membahas satu karakter yang kurang ter-highlight tapi memiliki potensi yang sangat luar biasa penting di cerita ini, yaitu Kapten Kobe. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Kobe adalah salah satu karakter yang berhasil mengubah pandangan saya terhadap yang dari penglihatan saja sudah cocok lah jika bocah ini pasti sering terbuli kan. Ya, tipikal karakter beban yang biasanya hanya disudahkan di satu momen doang. Tapi ternyata Kobe dia menjadi karakter yang jauh lebih penting dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan bagaimana juga Oda membuat satu karakter ini untuk memiliki peran yang luar biasa di masa depan. Pertama, jika di anime, mungkin Kobe adalah karakter pertama yang muncul di episode awal kalau saya tidak salah, sedangkan untuk di manga, kita mendapatkan romance down terlebih dahulu, flashback Luffy kepada Shanks yang kita tahu. Tapi tetap saja, untuk Kobe ini, dia muncul jauh lebih awal dari semua karakter-karakter penting lainnya, bahkan seperti Zoro, Nami, Sanji, Mihawk yang menjadi karakter utama bersama dengan kapten kita, tapi Kobe lah karakter pertama yang bertemu dengannya. Jadi jika akhirnya Oda memutuskan karakter ini akan dibawa lagi sampai 1000 chapter lebih, kira-kira peran dari Kobe ini akan sesignifikan apa? Yang memang awalnya Kobe ini hanyalah seorang kacung biasa di kapal bajak laut di Alvida, dan sekarang dia bahkan sudah menjadi seorang kapten angkatan laut yang tubuhnya pun berubah drastis dari sebelumnya pendek dan sangat-sangat tidak proporsional, dan sekarang dia sudah menjadi sangat kuat yang alih-alih dia sendiri ingin menjadi seorang admiral dan mengubah angkatan laut. Jika dari pangkat saja 2 tahun jadi kapten itu sudah sangat di luar nalar loh. Bahkan dalam beberapa bulan saja, dari yang awalnya OB, dia sudah menjadi sersan yang itu pun cepat sekali, dan dari situ 2 tahun kemudian dia menjadi kapten. Pelajaran pertama yang kita dapat dari Kobe adalah keberanian dan tidak peduli omongan orang lah alasan Kobe dan Helmeppo bisa menjadi orang yang hebat seperti sekarang. Mereka berani menahan rasa takut untuk memohon di depan Vice Admiral yang sangat terkenal yang ternyata dia adalah Garp, kakek dari Luffy. Alhasil, from zero to hero. Iya, literally hero. Di mana awalnya sebutan hero ini kita dapatkan dari Kiros yang berkata jika Kobe adalah pahlawan dari insiden Rocky Port yang terkenal itu. Dan sekarang bahkan dia dijuluki sebagai The Hero. Ini terjadi saat Kobe menghentikan rudal bawah laut ketika mengantarkan kerajaan Dressrosa dan Prodence di tengah laut. Mungkin banyak yang tidak ngeh ya, tapi Kobe ini dia jauh lebih cepat dibandingkan rudal loh guys, yang itu sejujurnya sangat gila sekali. Yang lebih gila lagi, itu di bawah laut loh, dan bukan di udara, yang mungkin saja kecepatan dia jauh lebih cepat dibandingkan Fishman yang akhirnya berhasil dikuasai oleh bocah ingusan ini selama time skip yang plus kita juga tahu Kobe ini dia memiliki Ken Bunsoku yang jauh lebih baik juga dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang insiden Rocky Port sendiri, setidaknya ada banyak nama besar ya yang termasuk di dalamnya. Pertama kita tahu adalah Trafalgar Law saat dia memberikan jantung 100 orang bajak laut untuk membuatnya menjadi si Chibukai, yang akhirnya diucapkan kembali oleh Kurohige di awal duel mereka di Winner Island. Lalu tentu saja Kurohige atau Teach ini sendiri yang secara kasar insiden dari Rocky Port ini terjadi untuk mengusir Aochoku dari Hachinosu atau Pulau Beehive, markas besar dari Kurohige saat ini. Dan untuk Aochoku sendiri, dia adalah mantan dari kru bajak laut Rocks yang sangat terkenal yang bahkan dimention oleh Sengoku di awal perkenalannya bersama dengan Shiki, Captain John, dan Silver X. Di mana masalah kekuatan sepertinya tidak perlu diragukan lagi ya, pasti Aochoku sangat-sangat kuat sekali, yang bahkan seorang seperti Kurohige hanya bisa mengusirnya, yang sepertinya mereka pada saat itu bekerja sama dengan Law dan Kobe. Gimana terkait bahasan Rocky Port sendiri sudah pernah saya bahas sangat lengkap di satu video sendiri, mungkin kalian bisa tonton sendiri lah jika penasaran.
Jadi hasil dari insiden besar Rocky Port itu membuat Kobe mendapatkan julukan pahlawan yang saya kira itu hanyalah julukan ecek-ecek saja dari perkataan Kiros. Tapi ternyata di movie Red sendiri kita melihat walau bukan canon ya, tapi Kobe dikenal oleh masyarakat luas sebagai hero dan dia pun benar dipanggil hero. Yang bahkan adik-adik dari buah Hankook pun dia memanggil Kobe dengan sebutan hero juga loh. Yang Kurohige juga bahkan memanggilnya dengan sebutan hero. Jadi dari sini sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya sebutan hero untuk Kobe ini menjadi sangat signifikan. Yang emang kenapa sih bang dibawa-bawa mulu nih sebutan hero yang cuma sebutan doang. Jangan lupa juga ya mentornya yaitu kakek dari Luffy, Monkey the Garp, dia pun memiliki gelar yang sama sebagai Garp the Hero. Benar, dia memiliki sebutan yang sama persis dengan Kobe. Yang ingat juga kan kenapa Garp mendapatkan sebutan tersebut, dikenal oleh semua orang bahkan ditakuti oleh semua bajak laut. Yang bahkan seorang seperti Shirohige pun dia mention nama dari Garp ini sendiri. Mungkin buat yang lupa, Garp ini mendapatkan sebutannya sebagai pahlawan ketika di insiden God Valley. Makanya saya sangat yakin sekali insiden dari Rocky Port bukanlah insiden kaleng-kaleng, makanya dampaknya sangat global. Nah lalu apakah saya mengatakan ini jika Kobe akan menjadi the next Garp? Nah, di mana sebutan The Next Garp ini di masa depan sejujurnya saya sangat setuju sih. Dari sisi awal dia ini sebagai the hero saja sudah masuk dan bagaimana Kobe memiliki moral sendiri terhadap cara pandangnya. Dia bahkan benci angkatan laut yang semena-mena seperti Morgan dahulu dan dia pula benci angkatan laut yang sangat barbar. Makanya dia menghentikan Akainu di Marineford. Sebuah detik-detik pengubah sejarah yang menjadi judul untuk chapter tersebut yaitu Seconds of Courage yang akhirnya Seng perjelas bahwa detik-detik yang kau lakukan untuk membuat orang berhenti dan fokus kepadamu itu berhasil mengubah masa depan dunia dengan sangat drastis. Dimana tentunya contoh yang paling jelas adalah kapten kita alias Luffy yang berhasil hidup karena Kizaru sempat terdistraksi oleh intersepsi dari Kobe ini. Nah, tapi jika Kobe menjadi the next Garp untuk disandingkan seperti Roger dan Garp di mana Roger adalah Luffy, menurut saya itu saja sudah sangat tidak masuk akal. Roger dan Garp itu bisa dibilang mereka berdua ini setara lah, keduanya sama-sama kuat, sedangkan Kobe dan Luffy itu sangat berbeda. Kobe tidak akan bisa mengimbangi Luffy dari sisi kekuatan karena jika iya, wah ini Kobe bakal menjadi satu karakter dengan power up yang sangat luar biasa. Apalagi jika nanti Oda membuatnya menjadi setara dengan Luffy yang menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal, apalagi jika dalam waktu dekat. Luffy ini lebih seperti Shanks-nya lah untuk Kobe sebagai mentor dan seseorang yang perlu dia lampaui entah dalam waktu berapa lama. Ya mungkin jika Garp dan Roger saya lebih setuju itu adalah Luffy dan Smoker, di mana kedua orang ini saling terus mengejar satu sama lain, yang bahkan Smoker sendiri sudah ada ketika Luffy belum sampai di Grand Line yaitu di Loju tahun lalu sampai sekarang. Yang memang sih, jika dari gap kekuatan semakin jauh sekali ya, gap di antara Smoker dan Luffy yang sejujurnya jadi bingung nih. Kira-kira siapa ya karakter yang pantas menjadi rival oleh Luffy di Angkatan Laut? Jadi menurut saya, jika Kobe sebagai the next Garp, dari sisi pandangan saya sangat setuju dan bisa saja dia pula lah orang yang akan mengubah Angkatan Laut di masa depan dengan pandangan yang jauh lebih baik. Nah jadi jika Kobe akan menjadi admiral, saya merasa dia ini akan menjadi admiral oranye. Nah kenapa harus oranye? Dimana admiral sendiri cukup identik dengan pewarnaannya dan satu-satunya admiral yang belum ada adalah admiral yang berwarna oranye. Dimana penjelasannya adalah admiral ini selalu diawali dengan 3 warna utama yang dimulai dari era timeline yang kita tahu lah ya, yaitu Aokiji selaku warna biru, Kizaru yang warna kuning, dan Akainu yang berwarna merah. Nah ketiga warna itu, merah, kuning, dan biru adalah 3 warna primer atau dasar, di mana warna-warna dasar ini yang akan menciptakan warna lain jika digabungkan. Contohlah, jika biru dan merah digabung akan terbentuk warna ungu. Di mana ungu adalah warna dari Fujitora yang bahkan jika kita hubungkan dari sifatnya pun mereka cukup mirip. Akainu tipe yang sangat kekeh jika ada suatu hal atau absolute justice, dan Aokiji yang sangat santai aka lazy justice. Hingga akhirnya terbentuklah blind justice yang dianut oleh Isou atau Fujitora. Yang kadang dia juga punya ambisi seperti contohnya untuk menghilangkan Shichibukai, tapi terkadang juga dia pura-pura buta sajalah tidak tahu apa-apa terhadap hal yang ada.
Lalu jika kita gabungkan warna biru dan warna kuning, kita akan mendapatkan warna hijau alias Ryokyu-gyu, yang dari sifat Aokiji yang pemalas dan Kizaru yang tidak punya ambisi lah selain hanya menuruti perintah atasan saja. Makanya kita tahu keadilan dari Kizaru adalah unclear justice. Nah, kita memang tidak tahu sebenarnya apa keadilan yang dianut oleh Ryokyu-gyu, tapi dari cara pandangnya yang mendewakan Tenryubito dan otoritas tertinggi, di mana saya cukup merasa jika keadilan yang dianut oleh Ryokyu-gyu adalah authority justice. Nah, dan terakhir, jika warna merah digabung dengan warna kuning, maka muncullah warna oranye. Inilah satu-satunya admiral terakhir yang belum ada karena masih ada atasnya, yaitu Kizaru. Jadi jika Koby mengisi bagian ini absolute justice dan unclear justice, maka dua sisi yang akan tetap ada adalah dari sisi kekeh di absolute dan menuruti perintah dari Kizaru. Tetapi untuk hal ini lebih ke arah positif ya. Jika Koby menjadi admiral, kemungkinan besar dia akan membagikan moral kompas atau menganut moral justice sama seperti bagaimana Garp melakukan hal yang sama. Nah, tapi lagi jika kalian lihat warna-warna tadi digabung semuanya akan membentuk satu warna terakhir atau warna hitam. Dan dia adalah ketua inspeksi yang bernama Tensei dengan sebutan yaitu Kurouma atau kuda hitam. Yang bahkan dari SBS pun sudah dijelaskan jika dia diambil dari aktor penting di Jepang sana, sama seperti semua admiral yang ada. Yang berada dengan ini saya sangat yakin jika Kurouma juga akan menjadi karakter yang sangat penting dan pastinya sangat kuat. Nah, kira-kira apakah menurut kalian Koby akan mengisi posisi admiral oranye atau malah dia akan merombak total bentukan admiral yang ada dan benar-benar menjadi admiral seutuhnya? Yang Koby sendiri dia adalah karakter tanpa buah iblis yang berbeda lah dengan semua admiral yang ada, dan bukankah akan sangat menarik sekali jika nantinya Koby adalah admiral tanpa adanya buah iblis? Nah, tapi sebelum itu, kami dari DNA Merchandise sudah rilis kembali desain limited edition loh. Nah, kenapa sih harus limited? Ya jelas dong, kalian pasti malu kan kalau lagi jalan-jalan nemu orang yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja, jadi buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Soul King kita, Aka Bro. Dimana untuk desain belakang ini campuran glow in the dark ya. Untuk soul dari Brook tersebut yang super wadaw seperti yang sudah kalian lihat di video, bagaimana glow-nya akan berubah hanya untuk soul dari Brook ini saja. Nah, dimana di limited edition ini hanya tersedia 15 produk saja, untuk harga pun sudah dibuka di 175.000 saja. Yuk buruan di masa gajian dan THR langsung check out sekarang juga. Ingat, hanya diproduksi sekali saja ya, siapa cepat dia yang dapat. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video di bawah. DNA Merchandise, level up your Wibunaz. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.